Ibn Fadlan menggambarkan Rus sebagai spesimen fisik yang sempurna, dan kebersihan Rusiah menjijikkan dan tidak tahu malu, terutama terkait seks, yang mereka lakukan secara terbuka bahkan dalam kelompok, dan menganggap mereka vulgar dan tidak canggih. Dalam hal itu, ceritanya kontras dengan Musafir Persia Ibn Rustah, yang kesannya tentang Rus lebih disukai, meskipun dikaitkan dengan kemungkinan kesalahan penerjemahan yang disengaja dengan teks asli yang lebih sejalan dengan narasi Ibn Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah menonton film Hollywood, The 13th Warrior, yang dibintangi Antonio Banderas, disutradarai John McSherman pada 1999. Film itu bercerita tentang seorang utusan Muslim, Ahmad bin Fadlan ke negeri kaum kanibal di Rusia dan Skandinavia. Meski menurut C.S.F. Robinson dalam Islamic Civilization in 30 Lives, The First 1000 Years, film itu sama sekali tak berhasil menggambarkan sosok Fadlan dengan akurat. Karena bahannya hanya dari novel Michael Crichton, Eaters of the Dead, yang dirangkai dari bricol, istilah Prancis untuk materi yang dirangkai dari bahan seadanya, setidaknya mengenalkan kita akan sosok besar Fadlan. Kisah bin Fadlan bangkit dari kubur, melalui sebuah naskah kuno yang ditemukan di kota Mashhad, Iran Timur pada 1923. Awal manuskrip itu menyampaikan info singkat tentang penulisnya. Ini adalah kisah Ahmad bin Fadlan bin Al-Abbas bin Rashid bin Hamad, seorang hamba Muhammad bin Sulaiman dan utusan Khalifah Al-Muqtadir kepada Raja Sakaliba. Buku ini mencatat apapun yang dilihatnya di tanah suku Turk Khazar, Rus, Sakaliba, Basgrib dan bangsa lainnya, bersama dengan berbagai adat istiadat, cara hidup dan raja-raja mereka. Ahmad ibn Fadlan ibn Al-Abbas ibn Rashid ibn Ahmad tahun 879–960, umumnya dikenal sebagai Ahmad ibn Fadlan atau Ibn Fozlan dalam literatur Eropa yang lebih tua, adalah musafir Muslim abad ke-10. Terkenal karena kisah perjalanannya sebagai anggota kedutaan Khalifah Abbasiyah, Al-Muqtadir dari Baghdad, kepada Raja Volga Bulgar, yang dikenal sebagai Risalah, atau jurnal. Kisahnya terkenal karena memberikan gambaran rinci tentang Volga Viking, termasuk catatan saksi mata tentang kehidupan sebagai bagian dari karavan dagang, dan menyaksikan penguburan kapal. Dia juga menjelaskan gaya hidup orang Turki Oghuz saat Khazaria, Cumans, dan Pechnek masih ada. Tulisan rincian Ibnu Fadlan telah dikutip oleh banyak sejarawan. Mereka juga menginspirasi karya-karya hiburan, termasuk novel Eaters of the Dead karya Michael Crichton dan adaptasi filmnya The 13th Warrior. Ahmad ibn Fadlan digambarkan sebagai seorang Arab dalam sumber-sumber kontemporer. Namun, Ensiklopedia Islam dan Richard N. Frye menambahkan bahwa tidak ada yang dapat dikatakan dengan pasti tentang asal-usulnya, etnisnya, pendidikannya, atau bahkan tanggal lahir dan kematiannya. Dokumen sumber utama dan teks sejarah menunjukkan bahwa Ahmad ibn Fadlan adalah seorang faqih, seorang ahli fikih dan imam Islam, di istana Khalifah Abbasiyah Al-Muqtadir. Tampak jelas dari tulisannya bahwa sebelum kepergiannya dalam misi bersejarahnya, dia telah bertugas selama beberapa waktu di istana Al-Muqtadir. Selain fakta bahwa dia adalah seorang musafir dan seorang teolog yang melayani kekhalifahan Abbasiyah, sedikit yang diketahui tentang Ahmad ibn Fadlan sebelum tahun 921 dan perjalanannya yang dilaporkan sendiri. Ibn Fadlan dikirim dari Baghdad pada tahun 921. Untuk menjabat sebagai sekretaris duta besar dari Khalifah Abbasiyah Al-Muqtadir, untuk Iltabar atau raja pengikut di bawah Khazar, dari Volga Bulgaria, Almis. Pada tanggal 21 Juni tahun 921 atau 11 Safar 309 Hijriah, rombongan diplomatik yang dipimpin oleh Susan al-Rassi, seorang kasim di istana Khalifah, meninggalkan Baghdad. Terutama, tujuan dari misi mereka adalah untuk menjelaskan hukum Islam kepada orang-orang Bulgar yang baru saja pindah agama, yang tinggal di tepi timur Sungai Volga di tempat yang sekarang disebut Rusia. Selain itu, kedutaan dikirim sebagai tanggapan atas permintaan Raja Volga Bulgar untuk membantu mereka melawan musuh mereka, Khazar. Ibnu Fadlan menjabat sebagai penasihat agama kelompok dan memimpin konselor untuk doktrin dan hukum agama Islam. Ahmad ibn Fadlan dan pihak diplomatik memanfaatkan rute kafilah yang sudah mapan menuju Bukhara, sekarang menjadi bagian dari Uzbekistan, tetapi alih-alih mengikuti rute itu sampai ke timur,
mereka berbelok ke utara di tempat yang sekarang menjadi timur Laut Iran. Meninggalkan kota Gurgan dekat Laut Kaspia, mereka melintasi tanah milik berbagai bangsa Turki, terutama Hazar Hagenet, Turki Oghuz di pantai timur Kaspia, Pecenek di Sungai Ural dan Baskir di tempat yang sekarang menjadi pusat Rusia. Tetapi porsi terbesar dari akunnya didedikasikan untuk Rus, yaitu Varangian atau Viking di jalur perdagangan Volga. Secara keseluruhan, delegasi menempuh jarak sekitar 4.000 km atau 2.500 mil. Utusan Ibnu Fadlan mencapai ibu kota Volga Bulgar pada tanggal 12 Mei tahun 922 atau 12 Muharram 310 Hijriah. Ketika mereka tiba, Ibn Fadlan membacakan dengan lantang sepucuk surat dari Khalifah kepada Bulgar Khan dan memberinya hadiah dari kekhalifahan. Pada pertemuan dengan penguasa Bulgar, Ibn Fadlan menyampaikan surat Khalifah, namun dikritik karena tidak membawa serta uang yang dijanjikan dari Khalifah, untuk membangun benteng pertahanan melawan musuh-musuh Bulgar. Untuk waktu yang lama, hanya versi yang tidak lengkap yang diketahui, yang ditransmisikan sebagai kutipan dalam Kamus Geografis Yakut, di bawah judul Atil, Basgird, Bulgar, Khazar, Khwarizm, Rus, diterbitkan pada tahun 1823 oleh Christian Martin Fran. Baru pada tahun 1923, sebuah manuskrip ditemukan oleh Zeki Velidi Togan di Museum Astane Quds, Mashhad, Iran. Manuskrip Razawi Library MS 5229, berasal dari abad ke-13 atau abad ke-7 Hijriah, dan terdiri dari 420 halaman atau 210 folio. Selain risalah geografi lainnya, naskah ini memuat versi teks Ibn Fadlan yang lebih lengkap, halaman 390-420, bagian tambahan yang tidak diawetkan dalam MS 5229, dikutip dalam karya ahli geografi Persia abad ke-16 Amin Razi, disebut Haf Iklim atau 7 Iklim. Tidak ada sumber yang mencatat laporan lengkap Ibn Fadlan. Yakut menawarkan kutipan, dan beberapa kali mengklaim bahwa Ibn Fadlan juga menceritakan kepulangannya ke Baghdad, tetapi tidak mengutip materi semacam itu. Sementara itu, teks di perpustakaan Razawi MS 5229 terputus sebagian saat mendeskripsikan Khazar. Salah satu aspek penting dari Bulgar Volga yang difokuskan oleh Ibn Fadlan adalah agama mereka dan institusi Islam di wilayah ini. Raja Bulgar telah mengundang pengajaran agama sebagai tanda penghormatan kepada Abbasiyah, dengan imbalan dukungan keuangan dan militer, dan misi Ibn Fadlan sebagai faqih adalah salah satu dakwah serta diplomasi. Misalnya, Ibn Fadlan merinci dalam pertemuannya bahwa Volga Bulgar Khan melakukan kesalahan dalam imbauan salatnya dengan mengulang salat 2 kali. Seorang sarjana menyebutnya sebagai episode yang mencerahkan, dalam teks di mana Ibn Fadlan mengungkapkan kemarahan dan rasa jijiknya yang besar, atas fakta bahwa Han dan Volga Bulgar pada umumnya mempraktikkan beberapa bentuk Islam yang tidak sempurna, dan tidak sehat secara doktrinal. Secara umum, Ibn Fadlan mengakui dan menilai masyarakat Resia Tengahya temui melalui penguasaan dan pengamalan Islam, serta upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan, menerapkan, dan membina keimanan Islam dan pengamalan sosial di masyarakat masing-masing. Akibatnya, banyak orang dan masyarakat bagi Ibn Fadlan adalah seperti keledai yang tersesat. Mereka tidak memiliki ikatan agama dengan Tuhan, juga tidak memiliki akal sehat. Saya telah melihat Rus ketika mereka datang dalam perjalanan, pedagang mereka dan berkemah di Volga. Saya belum pernah melihat spesimen fisik yang lebih sempurna, setinggi pohon kurma, berambut pirang dan kemerahan. Mereka tidak mengenakan tunik atau kaftan, tetapi para pria mengenakan pakaian yang menutupi satu sisi tubuh dan membiarkan tangan bebas. Setiap orang memiliki kapak, pedang, dan pisau, dan menyimpannya setiap saat. Setiap wanita mengenakan di salah satu dadanya sekotak besi, perak, tembaga, atau emas. Nilai kotak menunjukkan kekayaan suami. Setiap kotak memiliki cincin dari mana tergantung pisau. Para wanita memakai cincin leher dari emas dan perak. Ornamen mereka yang paling berharga adalah manik-manik kaca berwarna hijau. Mereka merangkainya sebagai kalung untuk wanita mereka. Ibn Fadlan, tentang pedagang Rus di Volga, 922. Sebagian besar dari catatan Ibn Fadlan didedikasikan untuk deskripsi orang yang dia sebut Rus atau Rusia. Meskipun identifikasi orang-orang yang dijelaskan oleh Ibn Fadlan tidak pasti, mereka umumnya dianggap sebagai Viking Volga,
Para pedagang kemungkinan besar berasal dari Skandinavia sementara kru mereka juga termasuk orang Finlandia, Slavia, dan lain-lain. Rus muncul sebagai pedagang yang mendirikan toko di tepi sungai dekat Kambolgar. Mereka digambarkan memiliki tubuh setinggi pohon palem atau kurma, dengan rambut pirang dan kulit kemerahan. Masing-masing bertato dari ujung jari kaki ke lehernya, dengan desain biru tua atau hijau tua, dan semua pria dipersenjatai dengan kapak, pedang, dan pisau panjang. Ibn Fadlan menggambarkan Rus sebagai spesimen fisik yang sempurna, dan kebersihan Rusiah menjijikkan dan tidak tahu malu, terutama terkait seks, yang mereka lakukan secara terbuka bahkan dalam kelompok, dan menganggap mereka vulgar dan tidak canggih. Dalam hal itu, ceritanya kontras dengan Musafir Persia Ibn Rustah, yang kesannya tentang Rus lebih disukai, meskipun dikaitkan dengan kemungkinan kesalahan penerjemahan yang disengaja dengan teks asli yang lebih sejalan dengan narasi Ibn Fadlan. Dia juga menjelaskan dengan sangat rinci pemakaman salah satu kepala suku mereka, pemakaman kapal yang melibatkan pengorbanan manusia. Beberapa sarjana percaya bahwa itu terjadi di kompleks Bali Mer modern. Mereka adalah yang paling kotor dari semua makhluk Allah. Mereka tidak menyucikan diri setelah buang air atau buang air kecil, atau membasuh diri ketika dalam keadaan najis setelah berhubungan badan, dan bahkan tidak mencuci tangan setelah makan. Ahmad Ibn Fadlan adalah karakter utama dalam novel tahun 1976 Michael Crichton Eaters of the Dead, yang banyak mengacu pada tulisan-tulisan Ibn Fadlan di bagian pembukaannya, dalam film adaptasi novel tahun 1999, The 13th Warrior. Ibn Fadlan diperankan oleh Antonio Banderas. Perjalanan Ibnu Fadlan juga menjadi subjek serial TV Suriah 2007 Sakaf al-Alam. Samirah, Sam al-Abbas, karakter utama dari Magnus Chess dan Dewa Asgard, serta tunangannya, Amir Fadlan, dikatakan sebagai keturunan Ahmad Ibn Fadlan. Dalam anime tahun 2003 berjudul Planetes, tubuh seorang astronot bernama Ibn Fadlan dimakamkan di peti mati logam dengan cara dikirim ke kedalaman ruang angkasa. Namun, meskipun dia adalah karakter yang mengatakan bahwa dia berasal dari luar angkasa, entah bagaimana dia kembali ke lingkungan dunianya dan dianggap sebagai puing-puing luar angkasa. Seperti Ibnu Fadlan sebagai penjelajah kehidupan nyata, pensiunan astronot itu mengatakan sesuatu yang penting. Terima kasih kepada Anda semua yang telah menonton kisah singkat Ahmad Ibn Fadlan. Salam dari kami, wassalam.